Halo and welcome teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini saya ingin membahas tentang keputusan dari Coach Sintayong yang meminta kepada Direktur Teknik dari PSSI, Indra Safri, agar 3 pemain keturunan yang sempat mengikuti pemusatan latihan dari Timnas Indonesia U19 dipulangkan ke klub mereka masing-masing dan akan dipantau perkembangannya. Ya, bagi saya ini bukan merupakan sebuah kejutan besar, ya, karena sebelumnya saya ingat ketika Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Kroasia dan juga bermain di beberapa laga uji coba, ada beberapa pemain keturunan yang dipanggil juga kan teman-teman, tapi ternyata yang dipilih hanya Elkan Baggett. Nah, keputusan dari Coach Sintayong ini membuktikan bahwa dia adalah pelatih profesional yang juga mementingkan perkembangan dari tim nasional Indonesia, baik di level senior dan juga di level junior. Artinya ketika dia mengamati pemain keturunan yang tidak bisa mengikuti standar yang dia inginkan atau kriteria yang dia inginkan, apakah itu dalam pola latihan ataupun pada saat memang ada internal game, ya mungkin dia tidak akan pilih pemain tersebut. Walaupun ada kemungkinan nanti dia akan memberikan kesempatan kedua. Ya wajar jika nanti dia memberikan kesempatan yang kedua. Walaupun juga sejauh ini kita juga belum tahu kan alasan yang pasti dari Coach Sintayong, karena yang saya baca di berita bahwa surat yang diterima oleh Indra Safri itu hanya permintaan dari Coach Sintayong agar 3 pemain tersebut dipulangkan ke klub mereka masing-masing. Tapi kalau feeling saya, ya kemungkinan Coach Sintayong tidak seleksi dengan mereka. Karena jika saja dia cocok dengan mereka, cocok dengan kualitas mereka, ya, dan juga kemampuan mereka, ya seharusnya Coach Sintayong sudah meminta kepada federasi untuk menjalankan proses agar para pemain keturunan ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Karena kan 3 pemain keturunan ini kan dipersiapkan untuk bermain di Piala Dunia U20 tahun depan yang kita menjadi tuan rumah. Dan saya pikir wajar saja Coach Sintayong meminta pemain keturunan juga, ya karena kita perlu meningkatkan level permainan kita di Timnas U19 dan juga nanti kan kita akan bermain di Piala Dunia. Kita akan lawan tim-tim yang juga kuat. Dan sebagai tuan rumah, ya jangan sampai juga nanti kita gugur di fase grup. Artinya Coach Sintayong tahulah apa yang perlu dia lakukan. Maka itu dia meminta juga beberapa pemain keturunan yang nanti bisa membela Timnas U19. Dan saya juga yakin bahwa di balik keputusan Coach Sintayong ini juga ada plan B. Mungkin juga ada pemain-pemain lain yang nanti akan dia lihat, pemain-pemain keturunan ya, yang kemungkinan nanti bisa mulai membela Timnas Indonesia U19. Jadi saya pikir ini bukan akhir lah dari keinginan Coach Sintayong untuk mendapatkan pemain-pemain keturunan. Bisa juga nanti dalam waktu dekat dia akan memulai pemanggilan beberapa pemain keturunan lainnya, atau juga ya nanti seperti yang saya katakan tadi, memberikan kesempatan kedua kepada 3 pemain ini ya. Kita tahu 3 pemain ini, yang pertama adalah Jim Krok yang posisinya di depan ya sebagai penyerang. Kemudian ada Max Christoffel, ini posisinya di back kiri, usianya baru 18 tahun. Jim Krok usianya 17 tahun. Kemudian ada Kai Bohem, posisinya center back, usianya juga masih 18 tahun. Ya artinya 3 pemain ini bisa bermain bagi Timnas U19 nanti di Piala Dunia U20, dan mereka kan bermain di Eropa, bermain di Belanda. Ya pemain-pemain seperti ini seandainya cocok bagi Coach Sintayong ya kita perlukan juga. Tapi kalau menurut hemat saya ya 2 pemain keturunan sih sudah cukup ya teman-teman di Timnas U19. Karena kalau yang saya melihat permainan dari Timnas U19 itu di tulan turnamen, ya saya melihat pertama masalah berada di depan ya. Karena ketika menyerang ya kita juga tidak punya finisher ya. Sehingga memang lebih banyak pemain-pemain dari second line yang mendapatkan peluang. Padahal kita juga perlu penyerang yang tajam, dan sepertinya krisis striker di Timnas senior juga dirasakan di Timnas U19. Jadi seharusnya nih kita benar-benar mencari pemain keturunan yang bisa bermain di posisi penyerang, center forward ya, atau yang kita kenal dengan istilah ujung tombak, agar dia bisa mengkonversikan peluang yang dia dapat dan juga sesuai dengan kriteria Coach Sintayong, karena kita tahu bahwa Coach Sintayong juga selalu menginginkan striker-striker yang juga bisa melakukan pressing, artinya memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan yang berada di lini pertahanan.
Dan kedua menurut saya yang diperlukan adalah di lini pertahanan center back. Itu juga penting. Bukan saja center back untuk mengawal pertahanan, tapi center back juga yang bisa delivery bola dari lini belakang. Nah, ini sekarang sudah kita lihat nih, center back di timnas senior yang bisa memberikan delivery bola dari lini belakang. Seperti Elkan Baggett dan juga Rizky Ridho ya. Bagus passing-passing mereka dari lini pertahanan. Dan di era sepak bola modern, memang center back itu juga dituntut untuk bisa membagi bola dari lini pertahanan. Dan tidak selalu long ball. Bisa juga memberikan umpan pendek tapi akurat. Itu sangat penting. Agar jika para pemain di lini pertahanan ini dipres oleh para pemain tim lawan, ya mereka bisa keluar dari tekanan tersebut dengan memberikan passing-passing yang akurat. Kalau di tengah, ya menurut saya kita gak pernah kehabisan pemain, apalagi di sektor wing. Tapi di striker dan juga di defense, ya ini sangat penting teman-teman. Maka itu sebelumnya juga Coach Sintayong memilih Elkan Baggett dan terbukti kan dia permainannya mulai membaik lah. Artinya permainannya mulai meningkat pesat. Padahal dia masih berusia berapa? 19 tahun ya kalau nggak salah. Tapi kita lihat dia bermain di timnas senior, permainannya tenang banget pada saat timnas Indonesia senior itu main di pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Asia kan. Jadi saya pikir ya keputusan dari Coach Sintayong ini logis, artinya dia juga ingin melihat nanti pemain-pemain keturunan lainnya. Dan saya harapkan juga Coach Sintayong akan memantau ya pemain-pemain keturunan ini ya tentu melalui timnya di klub mereka masing-masing, walaupun ya untuk timnas U19 artinya pemain-pemain keturunan Indonesia yang diincar adalah mereka yang bermain di U18 ya di klub tapi di tim U18. Ya, tentu mereka perlu juga bermain secara reguler di level klub. Nah, dengan demikian Coach Sintayong juga bisa memantau lah perkembangan mereka. Dan saya masih ingat juga salah satu pemain keturunan ini, Jim Krok, juga pernah mengatakan ke media yang saya baca di berita ya, bahwa latihan di timnas U19 itu sangat intens. Berbeda jauh dengan apa yang dia rasakan atau yang dia lakukan di Belanda ya, di level klub. Bahkan menurut dia di Belanda itu latihan berat hanya 1 atau 2 kali dalam seminggu. Tapi di sini setiap latihan itu latihannya berat. Bahkan dia melihat bahwa Coach Sintayong ini bisa mengubah permainan dari para pemain timnas Indonesia U19 dengan meminta mereka juga untuk melakukan pressing secara benar, passing secara benar, dan lain-lain. Ya artinya memang Coach Sintayong ini punya tugas yang berat teman-teman. Bukan saja dia harus memberikan pemahaman secara taktikal kepada pemain-pemain, tapi dia juga perlu membenahi teknik dasar para pemain. Padahal ini sudah masuk ke level U19 loh teman-teman, ini bukan U16. Jadi seharusnya pemain-pemain yang sudah masuk ke level U19 itu sudah punya teknik permainan dasar yang baik. Atau yang biasa kita kenal dengan istilah teknik tinggi, pressingnya sudah benar, passingnya sudah benar, shootingnya sudah akurat. Tapi ketika itu belum bisa dilakukan oleh para pemain, ya tentu ini juga tidak mudah untuk dibenahi oleh pelatih manapun. Tapi kan Coach Sintayong seperti yang pernah dia katakan, bahwa walaupun dia capek menangani timnas U19, U23 dan juga senior, tapi dia perlu melatih 3 tim ini. Karena dia ingin agar sepak bola Indonesia ini bisa maju dengan cepat ya, agar bisa bermain di level tertinggi. Level tertinggi itu di mana ya? Tentunya di level Asia dulu. Kalau ke dunia kan belum ya, kita belum mampu menurut saya. Tapi paling tidak sudah mulai bisa bermain di level Asia. Apalagi tahun depan nih, timnas senior akan bermain di Piala Asia. Nah itu yang dia inginkan, agar nanti bermain di level Asia pun ya bisa memberikan perlawanan. Jadi tidak hanya menjadi pengembira ya teman-teman. Ya inilah yang saya lihat apa yang coba dilakukan oleh Coach Sintayong. Dan juga saya melihat bahwa Coach Sintayong menginginkan agar para pemain ini juga memberikan 100% pada saat latihan. Jadi kalau saya coba untuk menganalisa cara latihan yang diterapkan oleh Coach Sintayong, bahwa para pemain itu ketika berlatih harus serius dan sama intensitas permainannya seperti ketika mereka masih bertanding. Agar nanti ketika mereka bertanding juga intensitas permainannya terjaga seperti ketika mereka masih berlatih. Jadi tidak boleh ada perubahan ketika mereka berlatih berat sama nanti ketika mereka bertanding. Kalau itu sudah bisa dilakukan oleh para pemain di timnas U19, ya menurut saya besar kemungkinan timnas U19 ini permainannya akan jauh lebih rapi daripada sekarang. Karena kan sekarang seperti yang saya katakan bahwa permainannya belum rapi, sinergi antar lini belum begitu baik. Ya walaupun disiplin dari para pemain bagus ya. Artinya mereka coba untuk menjalankan
taktik dari Coach Shin Tae-yong. Tapi kan kita perlu juga mereka bermain rapi, passingnya tuh harus akurat, pressingnya harus benar, jangan terlalu banyak membuat pelanggaran yang bisa memberikan keuntungan bagi para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang dari situasi bola mati. Kemudian bagaimana caranya shooting, akurasi shooting itu juga sangat penting. Dan memang di senior juga menurut saya belum rapi 100% kan, teman-teman juga tahulah ketika nonton pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia. Tapi ya itu yang coba dibenahi oleh Coach Shin Tae-yong. Maka itu saya beberapa kali katakan bahwa inilah pelatih yang memang kita butuhkan. Pelatih yang jujur dan pelatih yang tidak akan kompromi dengan hal apapun. Kalau di klub kan ya dia gak bisa ikut campur karena dia adalah pelatih yang melatih di timnas. Maka itu juga dia pernah memintakan kepada para pemain setelah membela timnas agar di level klub juga menjalani latihan yang sama seperti di timnas. Nah itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti ke klub beda lagi, nanti balik ke timnas mereka harus restart lagi, ya sulit juga bagi Coach Shin Tae-yong kan. Jadi perlahan-lahan lah menurut saya kita akan semakin baik dan semakin perkasa, dan tentunya akan bisa mendapatkan prestasi yang memang kita sudah lama tidak dapat ya teman-teman. Jadi kita tunggu nanti ke depannya siapa pemain keturunan yang akan dipanggil lagi oleh Coach Shin Tae-yong, dan kita juga masih tunggu apakah keputusan dari Coach Shin Tae-yong tentang Jordi Amat, walaupun feeling saya bahwa dia akan tetap meminta Jordi Amat membela timnas Indonesia, ya tapi kita perlu menunggu nanti pernyataan resmi dari Coach Shin Tae-yong. Namun untuk saat ini biarkanlah dia fokus untuk menangani timnas Indonesia U19, karena kita tahu besok malam akan mulai bertanding di AFF U19. Pertandingan pertama lawan Vietnam juga tidak akan mudah. Ya, kita harapkan mereka bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan hasil akhir yang positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.